Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua, dimanapun berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah Engkau atas firman yang akan disampaikan hamba-Mu, sehingga kami semakin mengenal kebenaran dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang pertama sekali muncul dalam pikiran kita, dalam benak kita, saat saya mengucapkan kasih karunia Allah membuatku hidup? Merasa bersyukur, merasa diperhitungkan, merasa diperlakukan dengan istimewa, atau merasa tidak layak? Kita berhak memikirkan apapun saat kalimat ini saya ucapkan. Namun pernahkah kita memikirkan dan merenungkan kata-kata dalam kalimat ini? Kasih karunia Allah membuatku hidup. Kalimat ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah pekerjaan Allah yang besar. Ini adalah bukti kasih yang nyata. Kasih yang tidak dibuat-buat dan tidak mengharapkan imbalan atau jasa. Saya pribadi saat merenungkan tentang kasih karunia Tuhan, sungguh tidak ada satupun di dunia ini yang mampu melakukannya dalam hidup saya. Dan belum pernah saya menemukan kasih yang begitu besar. Kasih yang mampu mengubah dan memulihkan. Dan saya percaya, orang yang mendengarkan firman Tuhan ini juga pada saat ini adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah yang menghidupkan itu. Amin, terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sebuah fakta yang ingin dibukakan oleh Paulus pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 adalah hidup tapi binasa. Atau dalam istilah lain sering disebutkan mati rohani. Paulus ingin menjelaskan situasi dan cara hidup anggota jemaat yang berasal dari bangsa kafir pada waktu dulu sebelum mereka bertobat. Mati atau dalam bahasa Yunani disebut nekros, yang dimaksud Paulus adalah disebabkan oleh pelanggaran dan dosa-dosa. Dengan kata lain, mereka mengikuti jalan dunia dan menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja di antara orang durhaka. Kemudian, kata kami pada ayat 3 ingin menjelaskan bahwa bukan hanya orang-orang Kristen yang berlatar belakang kafir saja yang hidup di dalam dosa, tapi orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi pun demikian. Dahulu mereka juga hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan pikiran jahat. Melalui hal ini kita dapat melihat bahwa kematian rohani bisa dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Bahkan hawa nafsu kedagingan, pikiran-pikiran jahat, dan menaati penguasa roh jahat atau jalan dunia pun bisa terjadi dalam kehidupan siapa saja. Namun kabar baik yang akan kita terima pada saat ini adalah saat kehidupan yang kita jalani sudah tidak memiliki arah tujuan, atau saat kita sadar kalau kita sedang hilang arah dan sulit untuk kembali, saat ini juga Allah berkata kepadamu, "Kembalilah kepadaku. Kasih karuniaku cukup bagimu." Biarlah kita membuka hati kita ketika Allah berkata, "Kembalilah padaku, anakku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita lihat pada ayat 4 sampai dengan ayat 7. Hidup dan diselamatkan. Dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia dari kematian telah mengubah segalanya. Ketika Allah bertindak, tidak ada satupun yang mampu menghalangi dan menggagalkannya. Ketika Allah bertindak, orang-orang akan melihat terang kemuliaan yang menembus kegelapan dan kebinasaan itu. Mari kita perhatikan. Pada ayat sebelumnya, Paulus berbicara tentang usaha penguasa kerajaan yang jahat. Tetapi ketika Allah bertindak, Paulus tidak lagi berbicara tentang usaha penguasa kerajaan yang jahat itu, tapi dia berbicara tentang Allah yang rahmani dan rahimi. Kemudian pada ayat sebelumnya, Paulus berbicara tentang dosa dan kebinasaan. Lalu tindakan Allah mengubahnya menjadi penebusan dan keselamatan. Dari hal ini, Paulus ingin menyaksikan bahwa hanya Allah saja yang mampu melakukannya dalam kehidupan manusia. Ya, hanya Allah yang mampu melakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Dengan kasih yang besar, Allah telah menghidupkan orang berdosa. Orang berdosa yang dimaksud Paulus di sini adalah orang-orang yang sudah mati. Dan orang-orang yang sudah mati itu hidup dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Lagi-lagi Paulus ingin mempertegas dalam pemberitaannya bahwa kita tidak boleh melupakan tindakan kasih dan karya keselamatan yang sudah berlangsung dan tetap berlangsung sampai sekarang. Maka timbul pertanyaan, mengapa Allah berbuat demikian?
Alasannya adalah supaya dunia dari masa ke masa melihat dan menyaksikan kekayaan kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Dengan kata lain, Allah ingin mendemonstrasikan, Allah ingin menunjukkan kepada tiap-tiap orang bahwa Allah telah menyelamatkan manusia dari kematian dan membawanya kepada kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Ini adalah tujuan yang utama yang dimaksudkan Paulus dalam teks ini. Kasih karunia Allah tidak akan berubah dari zaman ke zaman. Dan kabar baiknya adalah kekayaan kasih karunia itu akan dilimpahkan di dalam iman. Tentu hal ini akan tampak dalam kehidupan tiap-tiap orang. Melalui hal ini, Paulus mengajak semua orang untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan yang sudah dikerjakan Allah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat 8 sampai dengan 10. Ini merupakan ayat yang sering digunakan dalam penginjilan untuk memperjelas paham tentang keselamatan bagi setiap orang percaya. Dan hal ini ditujukan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus kembali memperjelas tentang kasih karunia Allah dengan mengulang apa yang sudah diucapkannya pada ayat 5. Dan sesungguhnya hal ini bertujuan juga untuk meluruskan pemahaman orang Yahudi yang beranggapan bahwa manusia bisa selamat jika mereka berusaha dan melakukan hukum Taurat. Manusia bisa hidup dan selamat jika mereka melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Paulus mengatakan, sekali-kali tidak. Pada ayat 8, Paulus mempertegas bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Dan pada ayat 9 Paulus melanjutkannya, jangan ada yang memegahkan diri. Maksudnya adalah sehebat apapun usaha manusia untuk memperoleh keselamatan itu, dan sehebat apapun prestasi yang dimiliki manusia, baik dalam bentuk pekerjaan, perbuatan, maupun pengetahuan, itu adalah hal yang sia-sia. Karena fokus dari ayat ini bukanlah iman, tetapi fokusnya adalah kasih karunia. Dan kembali dipertegas kepada kita bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Dan ini sudah pernah disinggung dalam firman Tuhan pada minggu-minggu sebelumnya. Kemudian ada hal lain yang ingin diingatkan Allah melalui firman-Nya pada saat ini. Mari kita sadari dan pahami bahwa kita adalah buatan Allah yang sudah dihidupkan kembali melalui Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dimaksud adalah kebenaran Allah. Allah menghendaki supaya kita sebagai umat-Nya yang sudah menerima keselamatan terus-menerus melakukan kebenaran Allah. Terus-menerus melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Dengan catatan, perbuatan baik yang dimaksud di sini adalah kebenaran Allah itu sendiri. Maka kembali fokusnya adalah Allah, bukan usaha manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan sebuah lagu yang terbaik sepanjang masa. Lagu yang sering kita nyanyikan. Lagu ini diciptakan oleh seorang penjual budak yang keji. Seorang yang selalu menghujat Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Bisa dipastikan bahwa kehidupannya jauh dari perbuatan baik. Karena sebagai penjual budak,
ia sama sekali tidak memiliki hati nurani. Bahkan dia tidak segan-segan untuk membantai dengan keji budak yang tidak laku dijual. Dia juga pernah bersaksi bahwa dengan tangannya sendiri selama bertahun-tahun dia membersihkan darah para budak yang sudah dibantainya. Lalu dalam perjalanan kembali ke Inggris, ternyata kapal yang ditumpanginya mendapat serangan badai yang sangat besar, dan dia pun sangat ketakutan. Namun entah kenapa, pada saat itu, dalam ketakutannya ia mengingat Tuhan. Secara spontan dia berteriak, "Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah aku." Dan ini adalah kali pertama dia mengingat Tuhan. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah Allah menolongnya atau membiarkannya? Ternyata Tuhan meredakan badai itu. Dan akhirnya mereka bisa berlabuh. Dengan kata lain, Tuhan mendengarkannya dan memberi kesempatan untuk dia hidup. Sejak saat itu, kehidupannya berubah. Kasih karunia Allah tidak hanya memberinya kesempatan hidup di bumi, namun memberinya kesempatan untuk hidup dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan peristiwa ini dituangkannya dalam lagu Amazing Grace. Dalam Kidung Jemaat, lagu ini diterjemahkan dengan lirik Ajaib benar anugerah. Siapakah yang memiliki pengalaman dari lagu ini? Dia adalah John Newton. Ya, John Newton adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Dan Allah telah menyelamatkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah John Newton, kita disadarkan ternyata banyak orang yang sedang tidak menyadari kalau hidup yang sedang dijalani adalah hidup yang binasa. Hidup tapi mati. Seperti John Newton, walaupun keluarganya adalah keluarga yang mengenal Tuhan, namun dia hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan keadaan ini mungkin tidak hanya dialami oleh John Newton, namun kita yang hidup pada saat ini juga tanpa sadar banyak yang mengalaminya. Kita melakukan aktivitas setiap hari. Kita hidup melakukan ini dan itu. Lalu kita juga berjuang untuk hidup ini. Namun kita melupakan satu hal. Ya, kita melupakan kasih karunia Allah. Kita melupakan anugerah keselamatan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma. Kita tidak merespon. Dan kita tidak hidup di dalam anugerah keselamatan itu. Dan lebih parahnya, kita menganggapnya sebagai angin lalu. Padahal, satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal adalah menerima anugerah keselamatan. Menerima Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita. Maka pada saat ini, jangan mau hidup, tapi pada akhirnya binasa. Jangan mau hidup, tapi pada akhirnya mati untuk selamanya. Tapi hiduplah untuk kehidupan yang kekal. Hiduplah untuk menerima keselamatan itu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga,
Allah yang sudah menyelamatkan kami dari kegelapan menuju terang, dari kebinasaan menuju kehidupan yang kekal. Bantulah kami ya Tuhan, untuk mampu meresponi firman Tuhan, mampu meresponi anugerah keselamatan, mampu untuk hidup di dalam anugerah keselamatan dengan ucapan syukur, dengan melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap pendengar yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami yakin Tuhan sedang bekerja untuk mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.